arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDIK Makkah Padang, yang Zahlia hormati Ustadz Ustazah, seluruh tim kreatif SDIK Makkah Padang. Zahlia mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas luangan waktunya sudah bersedia berkumpul bersama di ruangan yang berbahagia ini. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh CGP karena pada saat ini Zahlia juga sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Jadi salah satunya itu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, Ustadz Ustazah, untuk part 1 sebelum kita mulai, karena masih tegang sepertinya ya, sejujurnya Zahlia juga tegang karena ini adalah pembelajaran, mungkin kita semua itu terpaku karena dia di record, tapi percayalah record itu nantinya juga akan diedit. Oke, sebelumnya Zahlia, kita sepakat dulu kalau di kelas Zahlia punya pendengar yang baik, punya tepuk pendengar yang baik, jadi mari kita cobakan. Ketika Zahlia bilang atau sampaikan pendengar yang baik, Ustazah mohon bantuannya untuk gerakannya. Siap, 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 seperti itu kira-kira ya. Bisa kita tes Ustazah? Bisa. Pendengar yang baik. Siap, siap, siap. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan segitiga untuk Ustazah? Untuk tes yang saya ini atau butuh apa kira-kira? Es krim. Kita kasih es krim ya. Tepuk es krim. Jilat, jilat, Oh gitu. Baik, kita ulang ya, jilat, jilat segar gitu ya. Kita ulang lagi. Tepuk es krim. Jilat, jilat, segar. Semoga es krimnya segera datang ya Ustaz. Amin. Baik, luar biasa sekali pada kesempatan kali ini izinkan Zahlia menyampaikan beberapa konsep dari budaya positif yang kami pelajari dan Zahlia pahami selama menjalankan pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 1 bulan ini untuk materi ini. Yang pertama, ini nantinya akan kita bahas ada konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia, ada namanya segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir posisi kontrol restitusi. Check it out, kita akan bahas satu-satu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ustazah, apakah tidak asing atau baru pertama kali melihat logo yang paling ujung? Yang ini? Kenal? Atau terlihat dengan jelas? Kalau yang di tengah kelihatan Ustazah? Apa bacaannya? Boleh satu orang? Sepertinya profil pelajar Pancasila. Ya, sebagaimana sama-sama kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila merupakan salah satu yang dicanangkan oleh pemerintah yang sedang digalakkan. Jadi yang akrab kita kenal dengan kalau nggak tahu profil pelajar Pancasila berarti belum tahu Merdeka Belajar, karena dia juga cukup sejalan ya. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ustazah sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi atau baru tahu hari ini? Ada yang tahu? Rasanya pernah dengar, tapi apa ya gitu ya? Oke, nanti juga akan kita bahas lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini merupakan bentuk pembelajarannya itu sesuai dengan peserta didik, sesuai juga dengan kebutuhan mereka, dan sesuai juga dengan tahap perkembangan psikologinya. Karena kita yakin dan percaya ya, dan kita juga sepakat tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda, meskipun itu terlahir dari rahim yang sama. Mungkin
Zahlia itu punya kemampuan berbeda dengan adik, atau ustazah juga mungkin punya kemampuan berbeda dengan kakak atau abang atau saudara lainnya. Mungkin kita unggul tapi adiknya lebih unggul. Kalau mungkin adiknya terlihat lebih unggul, mungkin kita lebih mengungguli di semua bidang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebagai guru, bentuk pembelajaran yang kita berikan adalah beda anak, beda sentuhan. Kita sepakat ya ustazah, karena itu merupakan salah satu yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya yang sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin. Kemudian nih, boleh ya, apa itu disiplin? Boleh ustazah, kalau satu orang deh, atau semuanya juga boleh terlibat. Ketika mendengar kata disiplin, yang terlintas dalam pikiran ustazah apa? Ada akomodasi tidur atau es krim atau sate? Apa kira-kira? Oh, kopi, ada kopi. Apa yang terlintas di pikiran ustazah ketika mendengar kata disiplin? Wajib tertib. Wajib tertib. Ada lagi? Tepat waktu tadi. Tepat waktu, keren. Ada lagi ustazah? Aturan. Taat aturan, masya Allah ustaz, luar biasa. Ada lagi ustazah? Kalau mendengar kata disiplin ini tepat waktu, taat aturan. Ini sepertinya dekat ya dengan kita. Setiap hari selalu kita, mungkin setiap hari akan selalu keluar dari mulut kita akan diberikan sugesti yang itu kepada anak. Jangankan anak, atau jangankan kita sebagai guru kepada anak, kita saja sebagai guru dari kepala sekolah atau dari atasan sering disampaikan ini, sering disugesti itu kalau mari sama-sama menjadi guru yang disiplin, mari sama-sama menjadi orang yang benar-benar disiplin. Nah, kita akan lihat bahwa disiplin ini ya, ini seperti kuliah, disiplin adalah ya seperti biasa. Namun kita akan kaji, disiplin sebagai pendidik itu untuk apa? Disiplin sebagai manusia itu seperti apa? Nah, disiplin sebagai pendidik itu tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu juga berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira ini ya ustazah, intinya disiplin itu lebih ke arah yang positif. Lanjut. Disiplin ini Zahlia sepakat ya dengan penggalan kalimat yang ini. Boleh dibantu Ustaz atau Ustazah yang membacakan? Silakan Ustaz Donald. Insyaallah luar biasa. Disiplin positif bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu ubah kerangka acuan kita. Sepakat Ustazah? Jadi kalau mau disiplin apa yang harus perlu diubah Ustazah? Sikap. Apakah disiplin langsung jelek seperti membalikan telapak tangan? Prosesnya itu sedikit-sedikit. Kita kembalikan ya, dan Zahli juga mau tanya, sebagai orang yang selalu menerapkan disiplin positif, baik itu untuk diri sendiri, baik itu untuk anak-anak di kelas atau di sekolah, atau baik itu di lingkungan keluarganya, sudahkah ustazah merasa bahwa saya sudah sampai di fase disiplin, namun progres saya masih sedikit? Tapi saya merasa kita jalan loh. Tapi bukan berarti jalan di tempat ya. Kalau jalan di tempat ada progres, saya kira-kira ustazah. Tidak, yang jalan itu kita berpindah tempat. Meskipun itu jauh atau dekat, tapi kita sudah berproses. Zahlia yakin dan percaya ustazah sudah berprogres, tapi kita belum berlaju di kecepatan yang tidak sama. Ya mungkin Zahlia akan kalah dibandingkan Ustaz Andri. Mungkin ibadah Zahlia tidak sebagus ibadahnya Ustaz Donald. Nah, kita berpacu di kecepatan yang sama, tidak sama. Selanjutnya, ini adalah nilai kebajikan. Boleh dibacakan satu-satu ustazah yang bersedia? Dipersilakan untuk membacakan saja. Zahani dipersilakan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama profil pelajar Pancasila, Ya. selanjutnya ada IBO, Ya. Primary Years Program atau PYP, selanjutnya ada 9 pilar karakter Ya. Indonesian Heritage Foundation atau IHF, Ya. selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, Oke. The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligences, Ya. dan terakhir ada The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Oke. Terima kasih Zahani. Zasindia izin buka-buka ya. Buka ini lihat. Iya, boleh. Di antara yang ada berapa nilai kebajikan di sini ustazah? 6. Di antara yang 6 ini mana yang boleh dekat dengan kita? Yang rasanya tidak asing lagi nih. 9 pilar karakter. Berasa diri gue banget nih gitu ya. Ini adalah ini mantap banget nih. Kemudian apakah satu itu saja ustazah? Ada yang lain? Alhamdulillah Allah kasih banyak. Ada lagi ustazah ini ya.
Profil pelajar Pancasila. Ya, buat profil pelajar Pancasila ini yang paling dekat sekali dengan kita. Atau mungkin ustazah di luar ini saya pernah dengar seminar ini di BO Primarius ini. Kemudian juga ini juga ada. Atau semuanya udah bagi Zahlia aja yang baru. Tapi sejujurnya bagi Zahlia pribadi, Zahlia menemukan diri Makkah itu di dua ini, profil pelajar Pancasila. Mungkin yang lebih dekat sekali itu adalah 9 pilar karakter Indonesia atau IHF yang kita galakkan baru semester ini ya Zahli. Yang baru-baru ini kita ambil keputusan untuk bergabung dengan IHF itu. Nah ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang terdapatnya di dalam itu. Berapa pilarnya Ustazah? 9 pilar. Kita sudah sampai di pilar berapa Ustazah? Pilar 6. Di pilar 1 kita bahas apa? Ingat Ustazah? Cinta Tuhan. Masya Allah nih ya, mulai. Ingat? Dekat ya dengan ini. Karena memang sebenarnya untuk yang ini ya, untuk nilai-nilai kebajikan itu kan masing-masing ada nih. Profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Kemudian ini juga. Dan sengaja pada kesempatan kali ini Zahlia akan ambil ini karena biar merasa, oh ini sekolah kita banget nih. Karena setiap hari kita ketemu sama ini di setengah jam pertama ini yang kita galakkan ke anak-anak. 9 pilar karakter ini salah satu usaha kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikannya ke anak-anak. Dan harusnya kalau menanamkan itu berkelanjutan. Nah semoga dengan kita nanamnya sekarang nanti tumbuhnya itu yang kita rawat, kita pupuk, hasilnya tidak mengecewakan. Karena progress ya, learning by doing, namanya juga learning by doing. Jadi tidak mungkin instan dan tidak mungkin akan terlaksana sekarang. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua ini, kalau sekarang itu nomor 6, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah. Ya, betul ini ya Ustazah. Kemudian kemarin kita juga bahas tentang dermawan, suka menolong dan kerjasama. Ini semuanya include. Kira-kira apa ya perbedaan 9 pilar karakter dengan profil pelajar Pancasila? Ada yang Ustazah? Sama. Sebenarnya sama, betul. Sebenarnya sama. Nilai yang diambil, nilai kebajikannya itu memang ada. Emang ini yang diambil, emang sesuai. Cuma namanya aja yang beda. Sama seperti sekolah, semua SD sama, terdiri satuan pendidikannya sama. Mungkin semua punya keunggulan yang berbeda-beda. Maka punya nilai unggul sendiri. SD Al-Azhar juga punya unggulan sendiri. Sama-sama swasta, sama. Sama-sama sekolah dasar, sama. Cuma beda keunggulannya masing-masing. Penerapannya sama. Di sekolah Islamnya juga. Kemudian kita akan lanjutkan, ini adalah salah satu, karena kalau yang ini adalah 9 pilar karakter ya. Kalau ini nilai-nilai kebajikan, ini kita skip aja karena menurut kalian ini kita udah khatam semalam ini. Kemudian part selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika Zahlia menyebutkan kebutuhan dasar manusia yang ada di dalam pikiran Ustazah adalah Makan, minum, pangan, papan. makan, minum, sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi apakah cuma itu saja kebutuhan dasar manusia? Tidak. Yang lain ada? Ada pernah dengar kasih sayang? Soalnya butuh kasih sayang enggak? Bukan kasih sayang dari partner, kami jomblo, jangan gitu. Dari orang tua dapat kasih sayang pasti. Dari saudara dapat kasih sayang pasti. Jangankan itu, dari anak murid pun dapat. Itulah kebutuhan kasih sayang. Nah, kita akan bahas satu-satu. 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai ya. Bertahan hidup itu yang sampai ke Ustaz Eksa barusan, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu manusia sekali ya, kita pasti butuh itu. Dan wujudnya seperti ini. Kita bertahan hidup, maka yang terlihat itu adalah pasti makan, pasti punya pakaian, pasti punya tempat tinggal. Kalau kita tidak makan, apakah bisa bertahan hidup? Tidak. Kalau kita tidak punya tempat tinggal, apakah bertahan hidupnya bisa lama seperti orang pada umumnya? Tidak. Satu elemen kurang, maka apakah akan maksimal? Tentu tidak. Nah, kembali ya ke yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kebutuhan rasa kasih sayang kita terisi, maka wujud yang keluar adalah kita akan menjadi pribadi yang rasa diterima. Kita akan menjadi pribadi yang diperdulikan. Jadi keluarnya itu ya, karena ini kebutuhan yang harus terisi. Karena contohnya nih, kalau bertahan hidup, keluarnya pasti makanan, tempat tinggal. Nah, sama seperti ini. Kasih sayang, kalau kita terisi kebutuhan kasih sayangnya, maka yang keluar adalah kita akan mampu bekerja sama. Kita akan mampu menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Enggak, kesannya itu
kayak mungkin gua kayak enggak dianggap. Berarti kalau ada satu berarti artinya rasa atau kebutuhan hidup yang bagian kasih sayang tidak terisi. Lanjut ke selanjutnya, penguasaan. Kalau kebutuhan dasar penguasaannya terisi, maka wujud keluarnya adalah punya harga diri. Kalau penguasaan itu terisi penuh, maka keluarnya itu dia bisa menjadi pemimpin. Kalau kebutuhan penguasaannya itu lengkap, maka keluarnya dia punya prestasi. Kalau dia bisa menjadi pendengar, apa yang disampaikannya bisa didengar oleh orang lain, artinya kebutuhan dasar penguasaannya itu terisi. Ya, kembali kita lanjutkan ke kebebasan. Kalau kebutuhan kebebasannya terisi, maka yang keluar adalah menjadi pribadi yang mandiri, kemudian mampu atau memiliki pilihan, kemudian juga mampu mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kalau terisi ya. Kemudian lanjut ke yang terakhir, senangan. Kalau keluarnya itu happy, punya jiwa humoris yang tinggi, antusiasmenya cepat, tertawa, happy selalu, berarti itu kebutuhan apanya yang penuh? Kesenangan. Sekarang udah ya. Ustazah, mari kita refleksi diri. Sebagai manusia yang sudah berumur berapa tahun ini? 35 tahun. Apakah semua kebutuhan dasar manusia dari dunia 5 ini sudah terisi pun? Sudah terisi. Ustaz Excel berapa umurnya, Ustaz? 17 tahun. Masih selama 17 tahun dikasih Allah umur ini, apa bagian yang rasanya kayaknya ini full sekali nih, Zah? Kayaknya ini kurang nih, Zah. Yang paling full, Zah? Ya. Kayaknya kebebasan ya. Oh, kayaknya kebebasan. Kalau Zah ini berapa tahun umurnya, Zah? 10 tahun. 23 tahun. Apa kira-kira bagian kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi? Yang dulu. Ya, rasanya kayaknya belum nih, Zah. Asal rasanya bagian ini full kali nih, Zah. Melimpah-limpah, boleh. Yang mana? Kalau kali kesenangan sih sepertinya. Gak bakal banyak bermain. Baik, luar biasa. Zah, sini ya, kira-kira di bagian ini mana yang paling full, Zah? Ya, yang paling full. Bertahan hidup, Zah, makan yang kurang. Boleh, nggak apa-apa, yang mana, Zah? Yang kebebasan Kebebasan ya, kebebasan. Masya Allah. Zah, mikirnya bagaimana, Zah? Yang paling full. Yang rasanya ini aku banget nih. Kesenangan. Pesan gitu, Zah. Kesenangan ya. Kasih sayang. Kalau biasanya kalau masih jomblo, Zah, itu kebebasan biasanya. Iya. Habis itu, Kan bebas untuk mencoba hal yang baru. kalau nggak menikah, Udah menikah bebas lagi. Ya, yang dari kamu seharusnya yang full kasih sayang. Oh baik, berarti itu yang mindsetnya boleh. Berarti dalam pandangan Ustaz Excel, orang yang kalau full nilai rasa kasih sayang diterima oleh dirinya, berarti dia udah menikah karena dapat perhatian khusus dari pasangan. Iya. Nambah gitu ya, orang tua dapat, mertua dapat, suami dapat, anak dapat, jadi ini full. Kamu ini si jomblo Zah kayak ini kurang setengah gitu ya, terus pas berusaha gitu ya, kurang kasih sayang sehingga wujudnya apa Ustaz? Kurang kerjasama. Ya Allah. Misal, contoh kita refleksi diri masing-masing. Ya, betul. Atau misalnya saya ini Zah susah menjadi bagian dari kelompok, susah banget kolaborasi Zah. Karena apa? Karena ini kurang Zah setengah, sulit baru Zah. Nah wujudnya adalah saya nggak bisa gabung, saya nggak bisa berkolaborasi. Atau Zah karena ini bebas Zah, full Zah. Terlihat dari apa terlihat? Saya mandiri. Kalau apa itu bisa saya suram yuk. Ya betul. Ya. Siapa yang paling bebas? Boleh apa tangan? Bebas. Terlihat ya wajah-wajah bebas dari luar wajah-wajah bapak-bapak ini. Luar biasa, ada yang kebebasan kayaknya full. Zah, suci apa yang paling kurang rasanya? Penguasaan kayaknya. Gak harga diri. Karena jadi belum bisa memimpin sebenarnya. Oh, gitu. Bisa. Hari ini kita akan coba. Ini Zahia punya alat ukur. Masya Jadi nggak bisa Allah. ukur, Sudah aja ya. ya boleh cuma ukur. Jadi ini fungsinya untuk siapa? Untuk Ustazah.
ini bukan ale-ale ya, tapi Zahlia sudah balik dari sekolah gitu. Jadi ketika tahu dulu Zahlia yakin kayak oh saya ini orang yang sayangnya full. Ternyata setelah dihitung ternyata bukan ini potensi saya. Nah jadi ini adalah alat ukur yang sudah diciptakan oleh ahli. Ahli sudah dipatenkan lah ya dan tidak bisa diragukan lagi. Silahkan saudara isi. Ini hanya hitungan-hitungan sebenarnya. Enggak tes psikolog nih. Bukan, tidak ada pengaruhnya untuk kinerja yayasan ini ya. Dasar ini. Kira-kira psikotes terselubung. Enggak ada. Ini nggak ada sih. Dia tidak bekerja sama dengan yayasan. Ini mandiri ya. Lagi di kameramen aja lah. Bekerja sama. Kok ini enggak? Ustaz Excel komunikasi. Ya, Excel kalau semua ya. Dasar. Ini tidak ada. Ini Ustaz kalau Isi itu sangat benar semuanya di bawah. Nah, cara pengisiannya mau saja. Ini terdiri dari berapa? 1 sampai 40 ya. 1 sampai 40 itu anak SD kelas 3 aja gampang. Kita bikin soal 3 minggu dia 15 menit selesai. Ini berarti. Oke, cara pengisiannya nomor 1. Saya sedang berteman. Jika itu menurut Ustazah Banten, apakah di rank 1, di rank 3, atau di rank 5? Kalau rasanya oh iya betul, berarti itu ranknya 5. Nanti boleh buatkan di samping itu 5. Kemudian sampai nanti. Sehingga nantinya ini akan dibagi menjadi 4 kotak. 1 sampai 10. Ada Cynthia yang oh masih ada, boleh di dalam ya Zah, ini ada di luar-luar nih. Nah, dari soal nomor 1 sampai 40, 1 sampai 10 berapa jumlah nilai Ustazah? Dari yang tadi misalnya nomor soal nomor 1 5, nomor 2 itu 1, kemudian nomor 3, kemudian 5 dan seterusnya. Total berapa totalnya? Kemudian nomor 11 sampai 20 berapa? Kemudian 21 sampai 30 berapa? 31 sampai 40 berapa? Oke, itu hanya sebentar ya. Silakan Ustazah, nanti kalau butuh kalkulator disediakan kalkulator. Aku punya kalkulator masing-masing. Sudah ada yang selesai? Mau dibantu dimakan?
1 sampai 10 udah selesai Ustazah? Udah. Udah 1 sampai 10 berapa? Teacher, siapa yang duluan nih? Jadi berapa 18? 18. 1 sampai 10. Oke, kita lihat kita di sini ya. 1 sampai 10. 11 sampai 20. 1 sampai 30. Ini untuk mengetahui ya Ustazah, 1 sampai 10 itu adalah kasih sayang. Saya ya. Kasih sayang. Udah? Udah dimakan semuanya tadi? Iya, dia Nah, yang lainnya silahkan dimakan tadi. Dari yang 4 kolom itu mana yang paling tinggi? Kita langsung ke yang 4 yang tinggi aja. Karena waktu juga udah kan? Oh, oke, nasi dia selesai. Di antara yang kolom 1 sampai 4 kolom itu mana yang paling tinggi nasi dia? Kolom 2 paling tinggi. Tidak ada yang berubah ya sini ya Ustazah. Tidak ada perlakuan berbeda. Itu hanya mengukur diri kita udah sampai di rank mana. Itu artinya kekuasaan. 1 sampai 30 itu kebebasan. Dan 31 sampai 40 itu adalah kesenangan. Makin tinggi makin bagus gitu ya. Oh tidak ada makin tinggi makin bagus. Semua orang diciptakan Allah itu berbeda-beda. Kalau kita punya rasa terisi kebutuhan rasa kasih sayang yang bagian kesenangan itu lebih banyak, berarti bagian kesenangan untuk dikurang ya. Itu gimana? Mana yang paling tinggi kan? Paling tinggi kesenangan. Masya Allah. Terlihat dari Zahui kalau rasa kebutuhan yang paling kesenangan itu terisi. Jadi lebih berpikir dari bodoh. Ya, itu satu cuma. Ya. Oke, kita tidak akan selesaikan, tapi itu semua adalah salah satu alat ukur usaha Anda di fase yang mana. Tapi kita belum dulu. Bagaimana terus? Beneran tidak? Karena ini otomatis ya namanya berboleh ya. Ini tidak beneran itu tidak masuk bagiannya. Hanya 4 saja di sini. Udah semua saja. Oke, luar biasa. Udah. Kalian ukurnya makin tinggi makin baik. Tidak ada yang makin tinggi makin baik. Kalau rendah makin jelek enggak. Kan ini kan ini kalau maksimal itu berarti itu yang sudah penuh. Tapi kalau di rank misalnya kasih sayang itu tadi sampai di fase 34 misalnya. Berarti kita akan mendekati penuh. Tapi ternyata yang di kesenangan ini hanya 10 misal. Itu artinya apa? Mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Jadi kita bisa tahu potensi yang kita punya. Ternyata sebagai manusia saya ini ke nilai kebutuhan yang masih belum itu atau saya belum terpenuhi itu rasa kasih sayang. Sudah, artinya si pemilik punya masing-masing ya. Nah, ini bagaimana yang paling perlu ternyata kesenangan sesuai ya, sesuai nggak dengan realitanya? Ya, betul. Dan ini mana yang paling banyak? Bagian kolom 2 kekuasaan ya, kekuasaan paling melihat harga diri, keinginan berdiaga, motivasi. Oke, itu yang penting. Kalau merasa cocok, sepertinya dia sepertinya mampu kulit saya. Nah, kira-kira itu adalah wujud dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Kita lanjutkan. Banyak ya seperti semut, dia sudah bantu membacanya. Ihsan adalah siswa kelas 10A SMA karakter mulia. Dia anak yang pendiam. Kemudian dia juga pemalu. Selama di kelas, selama jam istirahat, dia lebih banyak membaca di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit ini adalah salah satu anggota atau anak yang akan dilibatkan ikut berlomba, tapi dia sakit. Nah, kepala sekolah menyuruh dan bertanya kepada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena menurut guru-guru Ihsan ini adalah anak yang pintar. Kemudian
Akhirnya Ihsan menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu dia berlatih debat sama anggota tim, dan kemudian hingga akhirnya Ihsan menjadi anak yang percaya diri, tidak pemalu dan tidak pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan di si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat dia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih dan berdebat. Nah, kira-kira dari cerita ini si Ihsan ini kebutuhan apa yang sudah dia, kebutuhan mana atau kebutuhan dasar apa yang terpenuhi dari si Ihsan? Yang awalnya dia pendiam, pemalu, akhirnya dia jadi kira-kira 5 kebutuhan mana yang sudah terpenuhi? Kasih sayang. Sayang. Buktinya apa kasih sayangnya? Ada yang bisa lakukan? Dia pendiam, sekarang dari kerjaan. Ya, sudah dapat perhatian anak. Kalau sudah dapat perhatian, kita tidak boleh lagi untuk mempersiap belajar. Otomatis apakah belum boleh cepat tidak, kita penuhi saja 5 kebutuhan dasarnya. Berikan rasa kasih sayang, berikan rasa dia untuk percaya diri, beri dia kebebasan. Nah, itu juga hal-hal ini adalah salah satu bentuk atau motivasi. Kalau anak yang kurang atau anak, ya kita karena konteksnya dulu, kita langsung menuju ke anaknya. Kalau anak tidak atau belum memenuhi kebutuhan dasarnya itu, otomatis akan menampilkan atau menampakkan perilaku-perilaku yang menyimpang, sehingga lahirlah Habibie yang berikutnya turun. Apalagi suasana lihat di kelasnya yang PS Khalid yang astagfirullahaladzim. Siapa lagi suasana? Fatian. Ada lagi? Karena Fatian udah punya GPK ya sekarang. Kalau dulu-dulu ya. Ada lagi suasana di kelas 2 sepertinya bisa Ustazah sebutkan itu. Atau Ustaz? Ada Ustaz? Siapa? Aska yang astagfirullahaladzim sekali. Kita tahu ya, Aska dari hal ini kita tahu ternyata ada satu atau beberapa kebutuhan Aska atau kebutuhan dasar manusia Aska yang belum terpenuhi. Apa? Menurut Ustazah? Sayang. Kalau dikasih kasih sayang, apa yang akan terjadi dengan Aska? Akan jadi anak yang mandiri, otomatis akan gampang cara ngomongnya. Mungkin tidak akan anak-anak gue bawa itu Roza, kurang itu hal-hal yang bisikan-bisikan itu. Kemudian kita lanjutkan. Udah ya, bantu bacakan ya. Udah siang, udah sore. Iva kurang menguasai pelajaran MTK. Ini guru-guru MTK dimohon sekali ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup, kemudian dan tak sengaja juga menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno sebagai guru pada saat itu dia membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Maju kamu di depan, tunjuk hidungmu anak tahu. Tanya rumus lingkaran tidak tahu, ditanya rumus persamaan segi tidak tahu. Akhirnya maju ke depan dan tunjukin. Oke. Sebagai besok saja, apakah setuju dengan tindakan dilakukan oleh Pak Seno? Kenapa? Karakter itu adalah beliau SD. Rumit sekali bagi Zahlia. Dia nggak diharapkan dengan kalimat-kalimat yang panjang, dia tuh baca, dia tuh maksimalkan membacakan itu dibandingkan belajar matematika. Kan itu sebuah ketakutan. Allah nyetak dia belajar matematika, ditanya, diintimidasi, berdiri di depan tunjuk hidung. Malu dah anak kita tuh. Malu, sangat malu. Sebelum memposisikan itu ke orang lain, posisikan diri kita dulu. Sebelum menghakimi anak di depan teman-temannya, coba bayangkan jadi Ustazah berada di posisi dia. Zahlia juga sedang belajar ya Ustazah. Menurut Ustazah, tindakan Pak Seno itu terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau itu konsekuensi? Nah, kita akan bahas lagi ya. Ada namanya konsekuensi, ada namanya hukuman. Yang diberikan oleh Pak Seno ke Iva itu apa bentuknya? Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Kalau hukuman sepihak aja, tidak ada sepakat. Berarti lawan ini ya. Berarti ini sepihak. Kira-kira seperti ini Ustazah. Ini pendapat Ustazah.
Nanti kita lihat, oh ternyata selama ini saya di kelas sudah berikan konsekuensi, sudah berikan hukuman. Kita diberi hukuman rasanya nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Kalau diberi konsekuensi, Ustazah terlambat, tolong ambil sampah di sekitar Zahmi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada kesepakatan sebelum itu. seperti itu. Tapi Ustazah terlambat potong gaji 10.000. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sudah lurus ya, sudah tahu kita ya bedanya. Nah, kira-kira itu dia. Lebih jelas lagi kita lihat ini hukuman, ini konsekuensi, dan satu lagi namanya restitusi. Ini adalah sangat dekat dengan kita. Tapi lo manusiawi ya, kalau udah keluar otomatis akan mengeluarkan hukuman. Karena kita punya kendali penuh di kelas, nggak rapi aja dia tolong antumi. Padahal di luar kesepakatan yang sudah kita sepakati. Jadi sebagai guru selama ini di kelas, silakan ustaz-ustazah refleksi diri. Saya adalah guru penghukum, atau guru yang memberi konsekuensi, atau guru yang memfasilitasi restitusi. Dikembalikan ke ustazah. Kita akan lihat ini ya. 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru, ada namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut ustazah, sebelum dijabarkan ya, mana yang paling baik di sini? Manajer. Manajer. Ada lagi? Ini itu deh. Teman. Teman juga bagus. Ada lagi? Sebagai guru atau kontrolnya, kan guru yang mengontrol sikap anak ya. Iya. Kita itu posisinya sebagai apa? Aku pernah berada di penghukum. Hukum ada tuh yang tadi itu mandi antum sama ustazah. Itu di luar konsekuensi. Ada jujurnya anak pertama saya lihat di sini ada yang sampai dimandikan. Kalau sekarang tuh udah ya Allah, boleh saya minta maaf, Dicabein. Dicabein itu kan di luar yang sudah kesepakatan kita. Larian keliling lapangannya tanpa baju. Bahkan itu ya Allah, ini sekolah atau militer gitu ya. Sering itu terjadi itu dulu-dulu. Nah, kemudian ada membuat rasa bersalah. Kita akan tahu nih. Kelihatan ya? Kalau menghukum, nih. Kenapa nih terlambat? Oh, macet adalah hormat bendera. Sering kita lakukan ini untuk saja? Atau pernah melakukannya? Diperlakukan seperti itu. Diperlakukan. Nah, karena iya ya, budaya yang kita bawakan sebagai guru sekarang itu terambil dari orang-orang masa lalu. Ini guru favorit kita nih, ibu tuh dulu kayak gitu, berarti Allah ngajar ibu loh. Itu salah satunya. Jadi coba posisikan sekarang ya. Soalnya jadi guru nih, kebayang nggak apa yang lakukan anak-anak di masa depan? Nah, jadi biar pahala jadiannya tak ngalir, ya berilah kebaikan-kebaikan dari sekarang ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali aku udah bilang sama antum tuh sering mengecewakan aku. Udah, berarti rasa apa yang kita beri? Salah. Memang kena dia nanti. Ya, sampai Jawa itu nangis kan. Jadi lanjut, teman. Ayolah, ikutilah aturan sekolah itu, jangan terlambat terus antum. Tolong dibantu ustazah ya. Ya sudah, hari ini nggak apa-apa. Senin depan jangan terlambat lagi antum. Sebagai teman. Pemantau, naik tingkat ya. Kamu tuh sudah melanggar aturan. Antum tuh harusnya seminggu datangnya tepat waktu. Antum tahu konsekuensinya kalau datang terlambat apa? Apa konsekuensi sekolah kita kalau datang terlambat? Ngaji di ruang saja bisa. Oke, berarti silahkan setelah ini antum ngaji di ruang saja. Ikuti aturan sekolah. Itu kita sebagai pemantau. Selanjutnya, ketika kita menjadi seorang manajer, kalau anak salah, kita akan nanya, apakah antum tahu kesalahan antum? Kira-kira di bagian mana yang harus antum perbaiki nih? Sudahkah kita di fase ini? Sudah. Ada mungkin bahasanya seperti ini. Apa yang menyebabkan antum terlambat? Kenapa antum terlambat? Sebagai guru, maka sudah menurut saya sudah cukup untuk kontrolnya. Makanya kalau dengar itu tuh kemarin tuh, ini soal saya udah. Ini sekolah aku nggak ngerti guru kolonial dulu deh. Dan gurunya udah mulai terbentuk. Oke. Kemudian ini beberapa posisi kontrol yang tadi disampaikan ya. Saya kecewa sama antum itu memberi rasa bersalah. Oke. Kemudian satu lagi keyakinan kelas. Ini ada beberapa slide ya ustazah. Keyakinan kelas menurut ustazah apa ya? Atau mengapa keyakinan kelas itu keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Sebenarnya kan anak terlambat itu adalah sebuah aturan ya yang tidak dilaksanakannya. Namun yang sekarang itu digalakkan adalah keyakinan kelas. Mana nih keyakinan kelas satu? Bukan lagi peraturan kelas. Itu bedanya. Kira-kira bisa membedakan apa ya yang
membedakan atau kenapa namanya keyakinan kelas? Kenapa tidak? Kalau dulu kita SD itu namanya tata tertib ya, tata tertib. Kenapa Soesel? Mungkin bahasanya diganti dari peraturan ke keyakinan ya saya. Kalau menurut saya pribadi lebih enak kita menggunakan keyakinan gitu. Kalau peraturan itu sudah terkonsep di pikiran kita, peraturan itu dilanggar gitu. Nah, kalau keyakinan ya kita yakin, kita percaya, kita ikuti gitu. Itu kan yakin kan gitu. Ya betul. Sama halnya kayak gini. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kalau kita keluar harus pakai helm. Si pemotor harus pakai helm. Kita yakin pesawat tujuannya pakai helm kenapa? Polisi keselamatan. Nah, kemudian satu lagi, kalau kenapa aturan di sekolah ini harus pakai masker, anak-anak wajib minum 1 botol tumbler besar itu, untuk apa tujuannya? Kesehatan kita yakin ya, ini ada aturan, tujuannya untuk apa? Kebaikan kan aturannya. Nah, sama hal itu, ini adalah keyakinan kelas, tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, ini dia gambarnya. Lebih enak mana Ustaz lihatnya? Yang sebelah atau tata tertib? Jangan segi desain, tapi segi bahasa. Segi desain lebih suka yang ini ya. Ini kan yang lebih terbaru, lebih news. Kalau ini modal word aja kayaknya. Ini, ya bedanya apa sih? Kalau menurut saya, zaman sekarang kan kita sudah digalakkan untuk mengurangi kalau bisa tidak menggunakan kata tidak. Ya betul. Tidak izin berlari. Sebaiknya kita berjalan saja ya, gitu kan. Sekarang kan kita kalau saya tanya, iya di TikTok, di sosial media juga sekarang digalakkan betul, tidak menggunakan tidak. Karena stimulus yang diberikan ya positif, otomatis juga akan positif. Iya. Karena kurangi kata-kata. Nah itu salah satu cirinya, betul atau saya. Dalam keyakinan kelas, hindari penggunaan kata yang maknanya itu negatif. Contoh, tidak mencoret dinding dan meja. Kalau jadikan keyakinan kelas, kita bunyinya seperti apa? Menjaga kebersihan kelas. Cukup tuh aja, kalau menjaga kebersihan kelas udah plok semuanya. Iya kan? Kemudian ada lagi, nih tidak mencoret dinding meja, menjaga kebersihan kelas, itu satu nak maknanya. Iya. Kembali kita lihat lagi keyakinan kelas di memperbanyak, memberi, mengurangi, minta-minta, mengikuti aktivitas sesuai keluar masuk kelas harus seizin. Itu adalah tahun 2000 belum kurang reda. Semoga kita teredukasi semuanya. Nah ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang mesti kita bikin. Bentuknya abstrak, kata-kata yang jelas, ada unsur positif membangun di sana. Kalau bisa jelas, satu contohnya tadi itu hadir tepat waktu. Biasanya kita bikinkan di papan kelas kita apa? Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Berapa kata itu ya? Ada lagi menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ada nih rapi, meloker, meja wajib rapi semuanya dari sudut ke sudut, dijabarkan satu persatu. Bagi mereka atau bagi sekarang itu kita meyakini bahwa dengan menjaga kebersihan kelas dan sekolah diinclude semuanya, mau lokernya, mau lacinya, mau kelasnya, mau lapangan di luar, mau teras, tong sampah, bersih semuanya. Itu harapannya. Oke, lanjut. Sepertinya kita sudah paham dan ini sudah membudaya di kelas kita atau membudaya di sekolah kita. Lanjut, ada namanya segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Oke, kemudian menstabilkan, menaikkan keyakinan dan terakhir ini. Dan setelah ini saudara akan silahkan dibuka HP-nya. Part terakhir ya. Ya. Silahkan dibuka join my quizzes. Oke, quizzes. Kalau saudara dari saya ikutnya. Kenapa tuh? Tapi pakai Laptop ada? Anda manfaatkan fasilitasi. Luar biasa. Quizzes. Setelah ini saya juga akan membagikan ada isi ya. Oh enggak, inilah Ada dosen ya? Zalia akan bagikan di grup. Silahkan dibuka. Ini quizzes dulu. Ustaz udah masuk grup, Ustaz? Baru Semua? dua. Oh masuk grup tadi. Terus Siapa ya? Tadi nanti insya Allah menyusul. Atau nanti Zah Suci berbagi aja linknya ya. kawat. Oh enggak ada. Oh kirim linknya Zah. Coba ya, Zalia kirim di grup. Maaf. Quizzes ya. Kawat. Enggak quizzes, enggak kamu. Kita saksit jadi. Sudah form. Semoga ini juga hal baru bagi Ustaz Sadah ya. Sudah Ustaz Sadah? Silakan dibuka di grup. Ada belum di sini juga. Belum ada ya? Kalau di HP sekolah nih. Habis sekolah belum. Sarannya sih pakai laptop karena itu jamboard.
Mana tadi Azani? Lama ada ininya. Enggak, sebentar cuma misinya habis itu udah selesai. Kita selesaikan atau kita masuk saja? Selesaikan keluar kita masuk lagi ya. Ya. Silakan dibuka jamboardnya. Sarannya pakai laptop, kalau pakai HP bisa, tapi di beberapa HP kalau udah ada aplikasinya bisa, karena ini Google. Jadi di Google, makanya saran kita tadi ya, kita punya akun di belajar. Nah itu kaya sekali. Udah punya itu insya Allah nih. Udah ada Ustazah? Jamboardnya gratis juga nih. Gratis, intinya mau belajar. Sudah ya untuk Ustazah? Belum sampai di grup. Udah. Jadi boleh teruskan linknya ke HP sekolah Zah. Oh, biar aku bantu. Iya, aku chat ya. Saya pikir sudah di iya, aplikasi enggak? Udah ada prosedur aplikasi ya, jadi makanya sarannya itu pakai HP sekolah, pakai laptop. Bukan tadi ya. Iya, bukan balik. Tapi kita perlu lihat bukan baliknya tuh di sini. Kalau di keluar ini kelihatan nggak apa-apa. Nanti bisa nanti sebetulnya login. login. Mungkin yang itu bisa lah. Boleh, Google juga boleh. Kalau ini download yang Kalau di HP harus download dulu Jamboard. Waduh. Nggak apa-apa, sebentar cuma downloadnya. Pakai aja WiFi kalau bisa. Rekaman masih belajar saya. Rekaman sih. Ujian itu lama. Siapa yang cek coret nih? Kelihatan cek coret. Baru bikin segitiga. Sempurna tuh kan. Lihat lagi sempurna. Aduh, ternyata. Oh, dihapus mau sama donal nih. Nggak masuk. Coba. Silakan Ustazah isi. Bagaimana perasaan Ustazah setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif di sekolah? Boleh Ustazah isi. Indonesia juga ada. Ada sticky note di situ Ustaz. Yang ada tambah kalau di HP, ada tulisan yang kecil kalau di Tidak ada. Duplikat kan Zah. Ingat kan? Ada lagi lah. Mana caranya nih? Apa yang diduplikat? Karena kemarin nggak ngerti. Baca coret bro. Bisa benar. Enak harus. Siap Saya sudah dah. Isi. Masalah. Itu baru di start. Nah, ya silakan isi. Belum ada yang isi. Kalau udah Ustazah isi akan kelihatan namanya di atas. Baca mana dia cik? Oh, menulis. Mungkin bisa dihapus sedikit. Ada terus ber. Sekali dia. Nah, dia sudah coret ada. Ini. Ini Kak. Ya, sticky note. Boleh Oh, di sini. Nah, ketik di suci. Titik 2. Nah, coba Ada dalam sini dia. tutup ya. Titik 2. Kalau udah save, berarti akan muncul di situ. Coba apa gimana Perasaannya perasaannya apa? hari ini gitu. Yang mana ya? Sticky note di samping Ustaz. Enggak. Iya, Kak. Enggak. Ya, itu lagi itu kan. Ya, Lagi sudah. connect satu. Ya, coba di save kalau udah Zah Suci maju. Ustaz tidak ada ya? Masih download. Download Jamboard. Ustazah dia internet masalah. Iya. Saya connect lah. Ya, oleh satu aja 2 orang muncul di sini kita keluar lagi waktu dokumentasi aja ya Ustaz. Nah, itu. Ya, Bayar mungkin gimana? lu bayar wifi sama internet. Semoga Allah segera. Ini beres. Lah, cek sebelah. Ada Zah Suci muncul. Cukup panjang cerita Zah Suci kayaknya nih lah. Masya Allah luar biasa. Sekolah dagangnya. Sebenarnya try connect. Umpan baliknya luar biasa. Banyak ibu yang dapat nonton. Oh iya. Nah, sih, beda kan. Semua orang masalah koneksi.
Tina itu lah. Dikasih lah. Ya. Ini lah ya cepet sih. Nah, Kira paling ngerti kira lah ya. Enggak, tapi harapannya memang semua suasana ngisi ya nanti kalau di rumah atau setelah kegiatan ini karena biar muncul di sini yang bisa didokumentasikan. Apa yang sudah? Ada yang kamu udah kan yang nyeret ya? Iya gitu. Coret-coret masih bisa dibersihkan. Udah dikirim udah cuci udah di-save. Udah dari mana? Kirim nggak apa-apa. Lihat ya Ustazah kalau aktif anaknya nih gini wujud LKPD-nya. Nah, itu ya kan hapus tuh mah. Nah, Iya, ada yang hapus. ya itu masih lagi on proses. Jadi nanti dia bisa jadi si kinonnya usahakan Ustazah jangan warna kuning aja, bisa diganti warna pink, warna hijau, bisa diganti-ganti. Ini juga bisa digunakan untuk anak-anak. Dicelini. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga sudah mengisi umpan balik yang Zahia bagikan linknya. Semoga dengan bertemunya kita hari ini semakin Allah mudahkan urusan kita, semakin Allah bukakan hati kita untuk mendidik anak-anak yang ada di SD Kampung Padang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Zahia. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.